Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Pada saat ini bersyukur kepada Tuhan. Ada waktu untuk kita kembali datang beribadah memuji nama Tuhan. Walaupun kita ibadah 1 kali 1 minggu, ya. Mungkin dari dulu mungkin kita tertawa, ya. Tertawa, ya ampun si ini loh 1 kali 1 minggu, 1 kali ibadah. Dan ternyata semua kita, oleh karena situasi kondisi yang kita alami, kita semua mengalami hal itu. Jadi jemaat Tuhan, biarlah di kesempatan yang indah untuk kita beribadah hanya 1 kali di dalam 1 minggu ini, kita pergunakan untuk benar-benar memuliakan nama Tuhan. Jadi kerinduan saya, dan kita karena 1 kali 1 minggu 1 kali kita ibadah, kita datang hanya duduk mendengar, tetapi pulang nanti sudah hilang, ya. Jadi dalam hal ini sekali lagi pergunakan waktu yang ada untuk kita memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang membawa Alkitabnya, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan yang saya bawa untuk kita renungkan bersama dari Markus pasal 10 ayat 31. Injil Markus pasal 10 ayat 31. Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 31. Kalau sudah ketemu, kita akan membaca ayat ini bersama-sama, 1 ayat saja, ya. Markus pasal 10 ayatnya yang ke-31. Kalau sudah ketemu, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Sekali lagi, 2, 3. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih partisipasinya di dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dari pembacaan firman Tuhan ini, saya rindu membawa kita belajar 1 judul firman Tuhan, yaitu perlombaan rohani. Perlombaan rohani. Menjadi manusia rohani itu tidak secara instan, saudara, tetapi harus melalui proses pembaharuan secara terus-menerus. Bersedia dibentuk di dalam rencana Allah sepanjang hayat di kandung badan. Jadi sebagai manusia, halnya di dalam dunia olahraga, ya, dalam hal dunia olahraga harus bersikap sportif dan melatih diri. Demikian pula gambaran kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan di dalam hal rohani. Dalam hal ini, saudaraku, kita harus memperhatikan pengarahan sang pelatih rohani dan sikap pertundukan kita kepada Allah sang pencipta. Perihal perlombaan yang lazimnya, saudara, pasti menghadapi lawan dan pada akhirnya akan menentukan siapakah yang menjadi pemenangnya. Jadi dalam hal ini, demikian pula gambaran yang akan dihadapi sebagai anak-anak Tuhan di dalam perlombaan rohani. Sebab orang percaya harus serius di dalam bertekun, di dalam serius menaati perintah-perintah Tuhan, bertekun di dalam iman yang teguh di hadapan Tuhan, agar akhirnya termasuk di dalam kualifikasi orang yang tampil sebagai pemenang menurut penilaian Allah Bapa di surga. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa untuk mengikuti Allah, kita harus bersedia meninggalkan, kata firman Tuhan, bersedia meninggalkan sifat-sifat lama kita. Secara manusia, ya, secara manusia setiap pribadi kita pasti punya kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kehidupan setiap pribadi. Mungkin kebiasaan buruk apakah itu? Mungkin ada seseorang bisa memiliki kebiasaan buruk yang misalnya suka pemarah. Ada
kebiasaan buruk yang suka mendendam, ya, iri, dengki, melihat orang ini baik, wah tertimbul di dalam hati suatu iri hati. Banyak hal ya yang menjadi kebiasaan buruk setiap pribadi manusia. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar saya dan saudara untuk kita menanggalkan hal tersebut, meninggalkan hal itu, karena itu tidak memuliakan nama Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan, saudara. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun demikian di balik harga yang harus dibayar, ada apresiasi yang dijanjikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Siapapun yang telah merelakan hidupnya untuk dipakai, untuk ditempa menjadi alat kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini. Sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga memberikan awasan bahwa di dalam mengikuti panggilan Allah harus bersedia mengikuti maklumat ilahi demi mencapai garis finish dengan kemenangan yang gilang gemilang yang Allah sediakan, yang Allah rancangkan dalam hidup kita sebagai anak-anak ketebusannya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus, dia harus mengikut master plan yang telah ditentukan oleh Allah sebagai penentu kebijakan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Sistem yang pada akhirnya membawa kita kepada tujuan untuk memperoleh yang namanya hidup yang kekal itu. Hal ini dapat digambarkan sebagai perlombaan rohani yang harus diperhatikan dan disertai dengan ketaatan kita kepada firman Allah. Dalam hal ini saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa saja kualifikasi ataupun aturan di dalam kita berlomba iman yang benar. Dalam hal ini ada beberapa hal, yaitu imani. Imani artinya harus menaruh percaya hanya kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1, di sana mengatakan apa yang menjadi persembahanmu yang kudus yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi dalam hal ini persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Kemudian yang kedua, kualifikasi aturan di dalam perlombaan iman yang benar itu, yang kedua adalah manifestasi. Artinya Bapak Ibu Saudara, iman itu harus teraktualisasi dalam tindakan ataupun disertai dengan perbuatan dan perbuatan nyata sebagai wujud ketaatan kita hanya kepada Tuhan. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sudah tertera di dalam firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Kemudian yang ketiga saudara, apa saja kualifikasi aturan di dalam perlombaan iman yang benar? Hal yang ketiga yaitu akselerasi, yaitu harus terus menerus menyelaraskan hidup di dalam kehendak Tuhan sesuai dengan firman Allah yang teguh, firman Allah yang benar, yang menjadi dasar pola hidup kita sebagai orang Kristen. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang keempat, apa saja kualifikasi aturan di dalam perlombaan iman yang benar? Yang keempat ataupun yang terakhir yaitu nurturasi, artinya tetap memelihara iman di dalam kesetiaan yang teguh sekalipun diperhadapkan dengan situasi-situasi ataupun kondisi yang dihadapi, termasuk situasi kondisi yang kita alami saat ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam menghadapi persoalan, di dalam menghadapi situasi, kondisi seperti sekarang ini, jangan sampai iman kita goyah, ya. Jangan sampai iman kita terombang-ambing oleh situasi, kondisi, keadaan dunia zaman sekarang ini. Tapi firman Tuhan cukup menjadi jaminan bagi saya dan saudara untuk kita senantiasa teguh di dalam iman kita,
jangan goyah, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang wajib hidup di dalam perlombaan iman yang benar di hadapan Tuhan. Karena keselamatan yang disediakan oleh Tuhan memang berdasarkan anugerah, tetapi orang percaya harus mengerjakan keselamatan itu. Ada di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12. Oleh sebab itu, dunia ini adalah arena perlombaan iman bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang-orang Kristen, sedang di dalam perlawanan, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Memang ayat itu cukup panjang. Jadi perikop tulisan tebal di atas yaitu tentang perlengkapan rohani. Jadi oleh sebab itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara untuk kita menjadi pelomba-pelomba rohani yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai pada akhir hidup kita tidak ada nama kita dipanggil, disebut oleh Allah di dalam buku kehidupan. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang sangat singkat ini dapat boleh mengambil bagian dalam hidup kita, untuk kita simpan, renungkan, lakukan dalam hidup kita, di dalam menjalani kehidupan kita selagi kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk masih hidup di dalam dunia ini. Kita berdoa. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan iman kami untuk kami senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kami di dalam menjalani perlombaan iman kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan untuk taat hanya kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini Engkau matraikan dalam setiap hidup anak-anak-Mu, sehingga hidup kami senantiasa layak berkenan di hati Tuhan. Terpuji nama Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan